أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبعد يقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد صدق الله العظيم. Para bapak, para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semuanya sudah masuk di bulan suci Ramadan. Patut kita syukuri, kita diberikan kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ada yang mungkin ini sudah masuk di hari pertama, ada yang sudah hari yang kedua. Perbedaan ini tidak perlu kita peruncing. Mari kita sama-sama bersatu dan memperbanyak ibadah, memperkuat ukhuwah Islamiyah sehingga kemudian kita semuanya menemukan qalbun salim, hati yang tenang sepulang dari bulan suci Ramadan ini meraih predikat takwa. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita semuanya mengisi hari-hari kita dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam hal ini kita akan mungkin memperbanyak membaca Al-Qur'an. Sebagaimana fadilah membaca Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada kita semuanya melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa janji beliau? Yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an karena nanti di hari kiamat kelak dia akan memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Yang kedua, man qara'a harfan minal kitab atau min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa yang membaca dari kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan hasanah, kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan kebaikan itu akan mendapatkan atau memiliki hitungan ganda. Tidak hanya satu kebaikan tapi 10 yang sama seperti itu. Jadi tidak hanya satu kebaikan tapi banyak sekali kebaikan yang akan didapatkan, tidak hanya di dunia tapi dunia dan akhirat. Yang ketiga, man istama'a ila ayatin min kitabillah kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Siapa yang membiasakan membaca atau mendengarkan Al-Quranul Karim, maka akan menjadi penerang, akan menjadi nur di hari kiamat kelak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Al-Quran juga wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan dari Al-Quran itu syifa, penyembuh. Penyembuh apa? Syifaun lima fis sudur, yaitu penyembuh dari apa-apa yang ada di dada kalian. Apa-apa yang ada di dada kita semuanya. Apa yang ada di dada kita? Kemunafikan, kedengkian, kemarahan, ketidaksabaran, semuanya itu penyakit-penyakit hati itu semuanya nanti akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana kita bermuamalah dengan Al-Qur'an? Kita sering mendengarkan Al-Qur'an, kita sering membaca Al-Qur'an.
sering mendengar dari orang lain di sekitar kita, ada yang pakai lagu, ada yang tidak pakai lagu. Ada yang membacanya tidak mementingkan tajwid, dikebiak-uyah, ada yang benar-benar memperhatikan tajwid. Bahkan kita semuanya sejak zaman para sahabat, setiap ada perkumpulan pasti diawali dengan pembacaan surat daripada ayat daripada Al-Quran. Ini kebiasaan-kebiasaan yang bagus di dalam sebuah majelis. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting sekarang bagaimana kita bisa mendapatkan syafaat. Al-Quran bisa menjadi nur kelak di hari kiamat. Al-Quran bisa menjadikan syifaun lima fis sudur. Apa yang ada di dalam dada kita, penyakit-penyakit itu bisa disembuhkan melalui Al-Quran. Maka ada yang namanya adab. Baik adab itu adab secara zahir maupun adab secara batin. Sehingga kemudian Al-Quran itu merasuk ke dalam dada dan bisa berperilaku sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan kita, hendaklah kita membaca Al-Quran sebagaimana Ibnu Ummi Abdin, yaitu sebutan daripada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Khudh minal Qur'ani min arba'ah. Ambil Al-Quran itu dari 4 sosok para sahabat, yaitu Ibnu Ummi Abdin, yaitu Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, sahabat Mu'adz bin Jabal, kemudian sahabat Ubay bin Ka'ab, dan sahabat Salim maula Abi Hudzaifah, yaitu Salim budaknya sahabat Abu Hudzaifah. Ada 4 ini yang disuruh. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sering memperdengarkan Al-Quran dari bacaan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah meminta beliau untuk membacakan Al-Quran. Sahabat Ibnu Mas'ud kemudian protes, "Wahai Rasul, bagaimana saya membacakan Al-Quran sementara Al-Quran itu datang untuk kamu, datang kepadamu? Engkau yang layak membacakan kepada kami." Maka kemudian beliau mengatakan, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Saya ingin mendengarkan Al-Quran dari selain aku. Kemudian kedua air mata beliau menangis. Artinya apa? Artinya merasuk ke dalam dada. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Kalau kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu membacanya sebagaimana Al-Quran diturunkan, sebagaimana malaikat Jibril itu mengajarkan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad mengajarkan kepada para sahabat. Ini yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam membaca Al-Quran. Maka adab-adab secara zahir seperti ini perlu kita perhatikan. Sementara yang lain, Al-Imam Al-Ghazali pun menyebutkan salah satu adab Al-Quran, membaca Al-Quran sehingga kemudian bisa merasuk ke dalam dada kita, mempengaruhi semua yang ada dalam dada kita, sehingga menjadikan syifaun lima fis sudur, sebagai obat dari semua penyakit yang ada di dalam dada kita. Yang pertama adalah taharatul badan. Badan kita yang suci, habis mandi, yang segar, pakaian, tempat, ats-tsaub wal makan, itu juga disunnahkan untuk sesuatu yang bersih. Kemudian ala qari'il al-Qur'an al-ibti'ad mim amakin al-muqtadhirah, menjauhkan tempat-tempat yang kotor. Jadi diusahakan di tempat-tempat yang suci, ta'ziman li kitabillah, yaitu mengagungkan dalam rangka mengagungkan kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nadzafatul fam,
pakai siwak kalau bisa. Izalatu ayyuraiha kariha minhu, sehingga kemudian semua bau-bau yang tidak enak itu bisa hilang, sebagai takriman lil Quran, mengutamakan Al-Quran, memuliakan Al-Quran. Kemudian istiqbalul qiblah lil qari min ghairi salat. Jadi ketika tidak salat, seyogyanya kita membaca Al-Quran dengan menghadap kiblat. Wal julus, dalam keadaan duduk. Ini yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dicontohkan oleh para sahabat dan para tabi'in serta para ulama. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali juga mengatakan al-buka mustahabbah inda qiraatil Quran wat tariq fi tahsilihi wat tafa'ul ma ayatil Quran. Dianjurkan kita ketika membaca Al-Quran itu hendaklah membaca Al-Quran dengan ada jalan untuk meraih yang namanya hati yang bisa terenyuh. Bagaimana caranya hati kita bisa terenyuh? Bahkan diperbolehkan untuk menangis ketika membaca Al-Quran. Ini. Itu adab-adab yang zahir. Adab-adab yang batin bagaimana? Adab-adab yang batin menurut beliau, fahmu aslil kalam, memahami awal mula bagaimana ayat Al-Quran ini bisa sampai kepada manusia. Bahwa ayat Al-Quran ini adalah kalamun qadim, pembicaraan dari zat yang maha qadim, dari zat yang maha suci, dari zat yang maha sempurna. Bagaimana bisa zat yang maha sempurna ini, petuah-petuah firman-firman Allah bisa nyampe kepada makhluk yang hina dina seperti kita ini, yang dikatakan dalam Al-Quran mimma immahin, dari air yang kotor, dari air mani yang kotor. Bagaimana pembicaraan yang suci ini bisa sampai kepada manusia yang rendah ini? Maka ini perlu kita fahami bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan nur, menurunkan cahayanya pada setiap huruf, pada setiap suara yang dibacakan dari Al-Quran. Jadi dibentukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui huruf di dalam Al-Quran dan berbentuk suara di dalam Al-Quran. Di dalamnya Allah titipkan nur, Allah titipkan cahaya, sehingga kemudian cahaya itu berbeda dengan kita membaca bahasa Arab yang lain, kita membaca hadis. Tidak seperti itu. Tapi Al-Quran di dalamnya ada nur, ada cahaya. Inilah yang masuk ke dalam dada seseorang. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau seandainya Al-Qur'an ini diturunkan kepada gunung, maka niscaya gunung ini akan hancur lebur. Tapi tidak bagi orang yang hatinya bersih, tidak bagi orang-orang yang siap menerima nur dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membaca Al-Qur'an ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini dari zat yang gaib kepada bentuk yang fisik, Allah kasih jalan kepada kita semuanya sehingga kita bisa memahami Al-Quran. Yang kedua, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, at-ta'zim lil mutakallim walil kalam, yaitu mengagungkan zat yang berfirman. Ini yang paling penting, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita membaca Al-Quran, kita fahami dulu bahwa itu bukan laisa kalamal bashar, dia bukan pembicaraan manusia, tapi dia adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menta'zimkan, mengagungkan Allah dan mengagungkan kalimat-kalimatnya ini harus ada sebelum kita membaca Al-Quranul Karim. Kama la yasluhu lam masal jildil mushaf
kullu yadin fala yasihu tilawatu hurufihi wa lisanihi wa lainani ma'ani kullu qalbin. Sebagaimana kita semuanya kalau menyentuh Al-Qur'an itu haruslah dalam keadaan suci, maka hati yang suci itulah hati yang bersih, hati yang bisa menerima kalam Allah Subhanahu wa taala, nur Allah Subhanahu wa taala, inilah yang nanti akan bisa memahami dan menjadikan obat dari semua penyakit. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hudurul qalbi, hadirnya hati, wa tarku haditsin nafsi, dan kemudian menghilangkan semua apa yang ada dalam benak kita ketika membaca Al-Qur'an. Ini yang dikatakan mujahadah. Ada sebuah tafsir daripada Ibnu Katsir menafsirkan, ya Yahya khudhil kitaba biquwah. Wahai Yahya, ambillah kitab itu dengan kuat. Kuwah di sini artinya bijad bil mujahadah. Bacalah dengan mujahadah. Mujahadah apa? Menghancurkan semua yang ada dalam benak kita. Ketika kita membaca Al-Quran, terkadang jiwa kita melayang, tidak fokus kepada Al-Quran. Ini yang nanti akan menjadikan Al-Quran hanya terlintas saja di mulut, tapi tidak sampai masuk ke dalam hati. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Itu semuanya akan bisa menjadikan sebuah peringatan, akan menjadikan masuk kalau seandainya lahu qalbun. Apa qalbun? Hati yang hidup. Hatinya harus hidup dulu sebelum membaca Al-Quran. Aw alqa sam'a, benar-benar memasang pendengaran, benar-benar fokus kepada Al-Quran. Wa huwa syahid, hatinya, semua raga dan jiwanya syahid, bersaksi karena mendengar, kemudian hatinya hidup dan semua anggota tubuhnya bahkan jiwanya ini bersaksi. Maka lantas pada akhir kita membaca Al-Quran, kita mengatakan sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan semua apa yang Allah firmankan kepada kita semuanya. Artinya apa? Tidak hanya di lisan saja, tapi masuk ke dalam hati, sampai hati kita mengatakan sadaqallahul azim, maha benar Allah. Kita bersaksi bahwa benar Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya mengisi bulan-bulan suci Ramadan ini, terutama dengan Al-Quran ini, Allah jadikan nur kita kelak di hari kiamat, dan Allah jadikan Al-Quran syafi'an, akan menjadi penyelamat kita di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.